Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Eona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita akan memulai renungan dengan membaca firman yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Setelah Yesus melakukan mukjizat pelipat gandaan roti dan ikan, di mana Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang lebih dari hanya beberapa roti dan ikan, Ia kembali ke Kapernaum di sisi seberang Danau Galilea. Ketika Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang telah mengikuti Dia, tetap mengikuti Dia, maka Tuhan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya tidak mengerti pesan inti yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka, bahwa mujizat-mujizat itu bukan hanya dimaksudkan untuk memberi mereka makanan jasmani, bukan hanya untuk mengenyangkan perut mereka, bukan hanya untuk mengatasi rasa lapar secara fisik, tetapi terutama adalah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kerajaan Allah, yaitu rencana keselamatan Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, telah menjadi begitu dekat dengan mereka. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan senantiasa dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran, untuk mendatangkan pengetahuan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah diutus kepada mereka oleh Allah untuk kelepasan mereka. Sejak dari zaman dulu sampai sekarang, orang-orang sangat menyukai mujizat. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan itu senantiasa menjadi begitu mudah tersebar, menjadi viral, menarik banyak orang. Orang yang belum tahu ingin mengetahuinya, orang yang sudah mengalami ingin terus melihatnya. Tetapi Tuhan Yesus secara tegas mengingatkan mereka untuk mereka tidak hanya berfokus kepada mujizat-mujizat secara jasmani, kesembuhan dari penyakit, bahkan orang mati yang dibangkitkan, orang yang lapar dikenyangkan. Semua itu hanya berkaitan dengan tubuh yang fana. Dampak dari mukjizat yang demikian hanyalah sementara waktu, melainkan Tuhan ingin memberikan sebuah pesan. Siapa Yesus? Siapa Dia yang telah mendatangkan mukjizat itu? Yang itu adalah penyelamat kita. Dia adalah juru selamat umat manusia. Dia adalah kerajaan Allah yang sesungguhnya yang dijanjikan. Tetapi sayangnya pesan ini tersamar di dalam pandangan banyak orang pada waktu itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Masihkah kita terpaku menantikan mukjizat yang sifatnya sementara seperti itu? Sebuah mukjizat adalah sesuatu yang kelihatannya itu mustahil. Itu seperti melawan hukum alam.
Dan oleh karenanya itu sungguh tidak bisa dijelaskan. Allah melakukan mukjizat-mukjizat yang besar bagi umatnya, bagi bangsa Israel. Tatkala Tuhan menuntun bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan telah mengizinkan Laut Merah yang bergelora, yang menghalangi jalan mereka, terbelah dan memberikan kepada mereka jalan yang lapang untuk mereka menyelamatkan diri dari kejaran tentara-tentara Mesir. Di saat mereka kelaparan, Tuhan memberikan mereka makan yang lezat, mana yang diturunkan di padang gurun. Mengapa Tuhan melakukan semua itu? Ya, Allah ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Allah mengasihi mereka dan bahwa Allah menyertai mereka. Dan terutama Allah ingin menyampaikan pesan bahwa Dia yang penuh kuasa, yang penuh kasih ingin menyelamatkan mereka. Demikian juga dengan mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus Kristus. Itu juga dimaksudkan untuk bersaksi bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Allah sangat ingin melepaskan kita. Mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan tidak boleh hanya kita maknai secara dangkal, bahwa Tuhan hendak memberi kita makan, bukan. Bahwa Tuhan hendak menyembuhkan penyakit kita, bukan. Tetapi terlebih dari itu, yang hendak Tuhan sembuhkan adalah penyakit rohani kita, yaitu penghapusan dosa-dosa. Tuhan hendak memberi makanan rohani bagi kita secara berlimpah, yaitu melalui firman-firman-Nya. Dan pesan intinya adalah Tuhan menunjukkan jalan untuk manusia dapat kembali kepada Allah. Begitu juga dengan misi tugas para rasul, utusan-utusan Kristus. Mereka juga melakukan mukjizat-mukjizat di dalam nama Tuhan. Mukjizat-mukjizat ini ada untuk menunjukkan bahwa para rasul telah diutus untuk memberitakan kelepasan melalui Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang menerima pesan para rasul, mereka akan diizinkan untuk mengalami mukjizat terbesar yang akan terjadi nantinya, yaitu pengangkatan jiwa-jiwa yang percaya pada saat kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mereka akan diangkat kepada Allah sebagai sidang jemaat pengantin perempuan. Melalui para rasul inilah Allah sangat ingin untuk memberikan kabar baik kepada umat manusia bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kita. Ia yang mengutus pelepas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada kita, dan akan mengaruniakan hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Allah telah mengutus para rasul untuk memastikan bahwa kepenuhan keselamatan itu dapat diberikan di dalam firman dan juga sakramen-sakramen, dan bahwa kita senantiasa dapat menjadi siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan saat peristiwa pengangkatan. Untuk sebuah misi yang demikian penting ini, bahkan Tuhan Yesus Kristus secara khusus berdoa bagi orang-orang yang ingin mengikuti pemberitaan para rasul. Tuhan Yesus sangat ingin agar mereka menjadi satu, manunggal di dalam persekutuan, sehingga dunia dapat percaya kepada Tuhan
dan kepada kasih Allah. Engkau bisa membaca dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai dengan 23. Di sana secara spesifik Tuhan menyampaikan kehendak-Nya agar kita semua bersama-sama membentuk sebuah tanda yang dapat dikenali oleh dunia dengan melakukan mukjizat-mukjizat khusus, yaitu kita ingin membuktikan dan menyatakan kekayaan rohani kita dengan saling mengampuni, saling mengasihi, meskipun perbedaan-perbedaan itu nyata di dalam kehidupan kita bersama. Kita ingin melakukan usaha-usaha untuk tetap bersatu, rukun, meskipun kondisi-kondisi seringkali begitu sulit. Ini adalah sebuah mukjizat yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang. Jikalau orang mengatakan bahwa sebuah tindakan yang jahat pantas dibalas dengan kejahatan, maka sungguh merupakan sesuatu yang berbeda, yang bahkan itu boleh dikatakan sebuah mukjizat yang luar biasa ketika orang mampu melakukan membalas kejahatan dengan kebaikan. Di tengah orang yang di situ mempermasalahkan sebuah perbuatan-perbuatan yang merugikan kita bahkan ingin datang merukunkan diri, mengampuni dan membangun kebersamaan, persekutuan di tengah berbagai macam gangguan, perbedaan-perbedaan yang ada. Itu mukjizat yang bernilai bukan hanya untuk kehidupan sementara di bumi, tetapi bahkan untuk kehidupan yang abadi. Maka kini kita ingin merespon apa yang sudah Tuhan sampaikan sebagai sebuah nasihat penting agar kita jangan mengulang kesalahan umat yang sama pada waktu itu, di mana mereka begitu bersemangat mengikut Yesus, tetapi hanya karena mereka telah mengalami mukjizat-mukjizat secara jasmani, secara fisik. Tuhan mencela mereka dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Kita ingin mengikut Tuhan karena kita tahu Tuhan adalah penyelamat. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan, jalan kita untuk kita kembali kepada Allah. Kita ingin menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang dengan cara hidup kita, dengan perilaku kita, pemikiran kita, kata-kata kita yang mencerminkan kasih dan pengajaran Tuhan. Mujizat-mujizat secara jasmani kita membutuhkannya, tetapi itu bukan prioritas kita yang menjadikan kita tetap setia kepada Allah, melainkan karena kita ingin diselamatkan. Tuhan memberkati engkau semuanya. Sampai jumpa. Amin.